Dalam kekacauan kehidupan sehari-hari kita, mudah merasa seperti kita tenggelam dalam lautan stres dan ketidakpastian. Namun, ada cara untuk menemukan ketenangan di tengah badai, jalan menuju kedamaian batin yang telah teruji oleh waktu. Bayangkan ini, meskipun segala sesuatu yang dilemparkan kepada Anda, tekanan kerja, konflik pribadi, tantangan yang tak terduga, Anda bisa berdiri teguh, tak tergoyahkan dan tenang. Ini bukan hanya mimpi, ini adalah esensi dari Stoikisme, sebuah filosofi yang mengajarkan kita bagaimana menguasai emosi dan reaksi kita untuk menjalani kehidupan yang lebih terpenuhi. Hari ini, kita akan menyelami inti dari Stoikisme, mengeksplorasi 10 prinsip abadi yang dapat mengubah cara Anda menavigasi pasang surut kehidupan yang tak terelakkan. Prinsip-prinsip ini bukan teori abstrak, tetapi alat praktis yang dapat Anda terapkan setiap hari untuk membangun ketahanan dan kekuatan batin. Apakah Anda sedang berjuang dengan hubungan yang sulit, merasa kewalahan oleh tanggung jawab Anda, atau hanya mencari makna yang lebih dalam? Kebijaksanaan Stoikisme menawarkan wawasan mendalam dan strategi praktis untuk membantu Anda berkembang. Tetaplah bersama saya saat kita menjelajahi ajaran Stoik yang kuat ini, dari belajar bagaimana mempertahankan tujuan hidup yang tegas hingga menguasai seni kontrol emosional. Setiap prinsip adalah batu loncatan menuju kehidupan di mana peristiwa eksternal tidak lagi mendikte kedamaian batin Anda. Pada akhir video ini, Anda akan memiliki pengetahuan dan alat untuk mengembangkan keadaan tenang dan percaya diri, tidak peduli apapun yang dihadapi dalam hidup. Jadi, mari kita memulai perjalanan transformasional ini bersama-sama dan temukan bagaimana kebijaksanaan kuno Stoikisme dapat membantu Anda mencapai ketenangan yang tak tergoyahkan dan kebahagiaan sejati. Nomor 1, tujuan yang kuat. Bayangkan berlayar di lautan luas tanpa tujuan yang jelas, Anda akan hanyut tanpa arah, terpengaruh oleh setiap perubahan angin dan ombak. Begitulah rasanya hidup tanpa tujuan yang kuat, tanpa arah dan rentan terhadap kekuatan eksternal. Epictetus menekankan pentingnya memiliki tujuan yang jelas dan kuat. Dia berkata bahwa kesulitan menunjukkan karakter seseorang, dan semakin besar kesulitan, semakin besar kemuliaan dalam mengatasinya. Ini bukan hanya renungan filosofis, melainkan seruan untuk bertindak. Ketika Anda memiliki tujuan yang kuat, itu seperti memiliki kompas yang membimbing Anda melalui lautan kehidupan yang bergelombang. Tujuan ini tidak muncul begitu saja. Ia dibentuk melalui momen refleksi mendalam tentang apa yang benar-benar penting bagi Anda. Ini bukan hanya tentang tujuan karir atau pencapaian pribadi, tetapi juga tentang prinsip dan nilai yang ingin Anda dedikasikan dalam hidup Anda. Apa yang Anda perjuangkan? Jenis orang seperti apa yang Anda impikan untuk menjadi? Ini adalah pertanyaan yang perlu Anda jawab untuk menemukan tujuan yang kuat. Begitu Anda mengidentifikasi tujuan Anda, ia bertindak sebagai jangkar yang menjaga Anda tetap kokoh di tengah kekacauan. Hidup akan melemparkan tantangan kepada Anda, ini tidak bisa dihindari. Tetapi dengan tujuan yang kuat, tantangan ini menjadi lebih mudah diatasi. Mereka berubah dari gunung yang tidak bisa didaki menjadi batu loncatan yang bisa Anda panjat. Pikirkan dengan cara ini, ketika tujuan dan nilai Anda sangat jelas, dunia di sekitar Anda tampak mengecil. Tantangan besar menjadi langkah kecil dalam perjalanan menuju tujuan akhir Anda. Kekuatan batin yang dibangun melalui kebijaksanaan Stoik tidak dapat dikalahkan dengan mudah. Tujuan yang kuat bukanlah sesuatu yang Anda temukan secara kebetulan. Itu adalah hasil dari refleksi mendalam yang disengaja tentang apa yang benar-benar penting bagi Anda. Refleksi ini membutuhkan waktu dan kejujuran. Anda harus menggali dalam ke dalam jiwa Anda, melampaui keinginan dangkal dan keinginan yang sementara untuk menemukan apa yang benar-benar menggerakkan Anda. Ini mungkin melibatkan mengevaluasi ulang arah hidup Anda, melepaskan kebiasaan lama, atau merangkul perspektif baru. Ini adalah proses berkelanjutan dari penemuan diri dan penyelarasan dengan diri sejati Anda. Setelah Anda menemukan tujuan ini dan menanamkannya dalam hati Anda,
langkah berikutnya adalah menerapkan ketekunan untuk melindungi dan merawatnya. Ini melibatkan ketekunan dan komitmen teguh pada tujuan Anda. Ini tentang muncul setiap hari, bahkan ketika situasi sulit. Ini tentang melewati kemunduran dan kegagalan, mengetahui bahwa mereka adalah bagian dari perjalanan. Ingatlah, tujuan yang kuat bukan hanya sebuah tujuan, itu adalah cahaya pemandu yang membantu Anda menavigasi perjalanan hidup dengan percaya diri dan ketahanan. Pikirkan tujuan yang kuat sebagai suar di malam hari. Itu tidak hanya membimbing Anda tetapi juga memberikan rasa aman dan stabilitas ketika angin kencang kehidupan mencoba mengalihkan arah Anda. Tujuan yang kuat bertindak sebagai pelampung kehidupan yang menjaga Anda dari tenggelam ke dalam lautan emosi dan keadaan sulit. Inilah kekuatan stoikisme. Ini bukan hanya seperangkat aturan untuk hidup, ini adalah pemahaman mendalam tentang kekuatan kehendak dan tekad. Epictetus mengingatkan kita bahwa kekuatan sejati terletak pada kemampuan kita untuk tetap berkomitmen pada tujuan kita meskipun ada hambatan eksternal. Dalam cahaya filosofi ini, tidak ada yang mustahil dan tidak ada yang dapat menggoyahkan semangat tangguh Anda. Jadi, luangkan waktu untuk merenungkan tujuan Anda secara mendalam, tuliskan, internalisasikan, dan biarkan itu membimbing Anda. Tujuan yang kuat ini akan menjadi jangkar, suar, dan pemandu tak tergoyahkan Anda melalui badai kehidupan. Prinsip nomor 2, menjaga pikiran Anda. Ketika seseorang menyinggung kita, wajar merasa sakit hati dan ingin membalas. Tapi disinilah stoikisme muncul dengan pelajaran yang kuat. Emosi kita adalah hasil dari pikiran dan perspektif pribadi kita. Ini berarti kita memiliki kekuatan untuk memilih bagaimana merespons setiap situasi. Alih-alih membiarkan penghinaan menguasai kita, kita bisa melihatnya sebagai kesempatan untuk memperkuat kesabaran dan kesadaran diri kita. Pikirkan seperti ini, setiap kali Anda menolak dorongan untuk bereaksi impulsif, Anda sedang membangun otot mental. Anda melatih pikiran Anda untuk tetap tenang dan tenang, apapun yang terjadi. Kontrol pikiran bukan hanya keterampilan, tetapi seni yang memerlukan latihan harian. Mulailah dengan kebiasaan kecil yang membantu Anda mengendalikan pikiran Anda. Misalnya, tetapkan tujuan kecil yang dapat dicapai setiap hari. Setiap kali Anda mencapai tujuan, sekecil apapun, Anda membangun kepercayaan diri dan memperkuat kemampuan Anda untuk mengendalikan pikiran Anda. Fokuslah pada hidup di saat ini dan mendalami pemahaman tentang emosi Anda. Ketika Anda mulai menyadari bahwa Anda memiliki kekuatan untuk memilih reaksi Anda akan menjadi tangguh menghadapi tantangan dan kurang terpengaruh oleh emosi negatif. Pikirkan tentang kisah seorang pembuat roti yang mendedikasikan setiap hari untuk menyempurnakan kerajinan mereka. Pembuat roti ini tidak terpengaruh oleh kritik berlebihan atau pujian, mereka hanya fokus pada meningkatkan keterampilan mereka tanpa memperhatikan opini eksternal. Dedikasi yang teguh ini memungkinkan mereka mencapai kebebasan sejati dan kedamaian batin. Demikian juga, dengan menjaga pikiran Anda dari pengaruh eksternal, Anda dapat fokus pada pertumbuhan dan kesejahteraan Anda sendiri. Menjaga pikiran Anda juga melibatkan menetapkan batasan. Berhati-hatilah dengan apa yang Anda izinkan masuk ke dalam ruang mental Anda. Sama seperti Anda tidak akan membiarkan sampah masuk ke rumah Anda, jangan biarkan pikiran negatif, orang beracun, atau media yang merugikan mengotori pikiran Anda. Kelilingi diri Anda dengan pengaruh positif yang mengangkat dan menginspirasi Anda. Bacalah buku-buku yang memperluas pengetahuan Anda, berpartisipasilah dalam percakapan yang menantang dan mengembangkan pemikiran Anda, dan habiskan waktu dengan orang-orang yang mendukung dan mendorong Anda. Filsafat Stoik bukan hanya disiplin klasik, itu adalah alat yang kuat untuk kehidupan modern. Dengan belajar mengendalikan pikiran kita dan menangani emosi kita dengan dewasa, kita bisa mencapai kedamaian dan kebebasan sejati di tengah dunia yang bergejolak dan tidak pasti. Ini bukan tentang menekan emosi, tetapi memahami mereka secara mendalam dan merespons dengan cara yang selaras dengan nilai dan tujuan kita.
Satu teknik praktis adalah berlatih mindfulness atau meditasi. Praktik-praktik ini membantu Anda menjadi lebih sadar akan pikiran dan emosi Anda, menciptakan celah antara rangsangan dan respons. Di dalam celah itu terletak kekuatan dan kebebasan Anda. Dengan berlatih mindfulness secara teratur, Anda melatih pikiran Anda untuk mengamati tanpa langsung bereaksi, memberi Anda kendali lebih besar atas lanskap emosional Anda. Aspek lain dari menjaga pikiran Anda adalah membudayakan mindset pertumbuhan. Terimalah tantangan sebagai peluang untuk tumbuh daripada ancaman bagi kenyamanan Anda. Ketika Anda menghadapi kesulitan, ingatkan diri Anda bahwa setiap hambatan adalah kesempatan untuk menjadi lebih kuat dan bijaksana. Pergeseran perspektif ini dapat mengubah cara Anda mengalami kesulitan, membuat Anda lebih tangguh dan kurang rentan terhadap pengaruh negatif. Ingatlah, menjaga pikiran Anda adalah perjalanan seumur hidup. Ini tentang secara konsisten memilih untuk fokus pada apa yang bisa Anda kendalikan, yaitu pikiran, respons, dan sikap Anda. Ini tentang menolak mentalitas korban dan merangkul peran sebagai pencipta aktif dari pengalaman Anda sendiri. Semakin banyak Anda berlatih, semakin alami hal itu menjadi, dan segera Anda akan menemukan bahwa peristiwa eksternal memiliki semakin sedikit kekuatan atas kedamaian batin Anda. Prinsip nomor 3, menangani kritik. Epictetus mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengontrol pendapat atau tindakan orang lain, tetapi kita bisa mengontrol bagaimana kita bereaksi terhadapnya. Prinsip ini berarti bahwa meskipun seseorang mengkritik kita dengan keras, kita memiliki kekuatan untuk memutuskan seberapa besar kritik itu akan memengaruhi kita. Di dunia saat ini berarti menerima bahwa setiap orang memiliki perspektif dan nilai yang mungkin tidak selalu sejalan dengan kita. Adalah normal untuk menemui pendapat yang berbeda dan kadang-kadang kata-kata yang keras. Yang penting adalah bagaimana kita memproses dan merespons situasi ini. Langkah pertama dalam menangani kritik adalah memahami diri kita sendiri dengan baik. Ketika Anda memiliki pemahaman yang jelas tentang motivasi Anda dan alasan di balik tindakan Anda, kritik dari orang lain kehilangan dampaknya. Jika Anda tahu bahwa Anda bertindak sesuai dengan nilai dan prinsip Anda, kata-kata negatif dari orang lain menjadi kurang berarti. Kesadaran diri ini menciptakan fondasi yang kuat yang melindungi Anda dari mudah terpengaruh oleh pendapat eksternal. Ketika menghadapi kritik, daripada bereaksi secara defensif, ambillah waktu sejenak untuk berhenti dan merenung. Tanyakan pada diri sendiri apakah ada kebenaran dalam kritik tersebut. Kadang-kadang, bahkan umpan balik yang keras bisa mengandung wawasan berharga yang bisa membantu kita tumbuh. Ini tidak berarti Anda harus menerima semua kritik sebagai sah, tetapi membuka diri untuk mempertimbangkannya menunjukkan kedewasaan dan kesediaan untuk belajar. Stoikisme juga mengajarkan pentingnya kesabaran dan kelembutan. Kesabaran memungkinkan kita menjaga ketenangan dan tidak bereaksi terburu-buru atau negatif terhadap kritik. Kelembutan membantu kita menjaga hubungan baik dengan orang lain, bahkan ketika mereka tidak setuju dengan kita atau mengkritik kita. Pikirkan kehidupan para santo dan estetik yang menghadapi bahaya dan hinaan dengan kesabaran dan kebaikan, selalu berpegang teguh pada jalan yang mereka pilih. Dengan berlatih kesabaran dan kelembutan, kita bisa menangani kritik tanpa membiarkannya mengganggu kedamaian batin kita. Menangani kritik juga melibatkan mengembangkan kulit tebal. Ini tidak berarti menjadi acuh tak acuh atau mengabaikan umpan balik, tetapi membangun ketahanan. Ini tentang memahami bahwa tidak semua kritik adalah tentang Anda. Kadang-kadang orang mengkritik orang lain karena ketidakamanan, frustrasi, atau kesalahpahaman mereka sendiri. Dengan mengenali ini, Anda bisa memisahkan kritik dari diri Anda sendiri dan tidak membiarkannya memengaruhi harga diri Anda. Ingatlah bahwa Anda memiliki kekuatan untuk memilih respons Anda. Kebebasan ini adalah inti dari filosofi Stoik. Hanya karena seseorang mengkritik Anda tidak berarti Anda harus menerima penilaian mereka sebagai kata terakhir tentang karakter atau kemampuan Anda. Anda bisa memilih untuk mengambil yang bermanfaat dan membuang sisanya.
Pendekatan selektif ini terhadap kritik memungkinkan Anda untuk tumbuh tanpa dibebani oleh negativitas. Berpartisipasi dalam dialog konstruktif adalah cara efektif lainnya untuk menangani kritik. Jika kritik datang dari seseorang yang dekat seperti teman atau anggota keluarga, pertimbangkan untuk membicarakannya dengan mereka. Minta klarifikasi dan ungkapkan perspektif Anda dengan tenang. Ini tidak hanya membantu menyelesaikan kesalahpahaman tetapi juga memperkuat hubungan Anda dengan mendorong komunikasi terbuka dan saling menghormati. Menangani kritik secara efektif bisa menginspirasi orang lain. Ketika orang melihat Anda merespons kritik dengan anggun, tenang, dan kesediaan untuk belajar, mereka cenderung mengagumi kekuatan Anda dan mengikuti contoh Anda. Anda menjadi teladan ketahanan dan kecerdasan emosional, mewujudkan prinsip-prinsip stoikisme dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip nomor 4, mengubah pelanggaran. Epictetus mengajarkan bahwa yang menakuti dan mengecewakan kita bukanlah peristiwa itu sendiri, tetapi bagaimana kita memikirkannya. Ini berarti bahwa ketika seseorang menyinggung Anda, bukan kata-kata atau tindakan mereka yang menyakiti Anda, tetapi reaksi dan persepsi Anda terhadap kata-kata atau tindakan tersebut. Dengan kata lain, kekuatan terletak pada Anda untuk memutuskan seberapa besar suatu pelanggaran akan mempengaruhi Anda. Prinsip ini membebaskan karena mengalihkan kendali dari keadaan eksternal ke dunia internal Anda. Mengubah pelanggaran bukan tentang menyangkal emosi Anda. Sangat alami merasa sakit hati atau marah ketika Anda tersinggung. Stoikisme mengajarkan kita untuk mengakui emosi ini tanpa dikendalikan oleh mereka. Ini tentang menciptakan ruang antara rangsangan dan respons Anda. Di dalam ruang itu terletak kekuatan Anda untuk memilih respons yang selaras dengan nilai dan tujuan jangka panjang Anda. Salah satu cara praktis untuk mengubah pelanggaran adalah melalui pembingkaian ulang kognitif. Ketika Anda merasa tersinggung, cobalah melihat situasi dari sudut yang berbeda. Alih-alih berfokus pada hal negatif, tanyakan pada diri sendiri apa yang bisa Anda pelajari dari pengalaman ini. Ini tidak berarti Anda harus setuju dengan pelaku, tetapi ini memungkinkan Anda untuk mengekstrak pelajaran yang mungkin ada dan tumbuh dari situ. Misalnya, jika seorang teman mengkritik pilihan gaya hidup Anda, daripada mengambilnya secara pribadi, pertimbangkan apakah ada manfaat dari pengamatan mereka atau jika itu adalah kesempatan untuk menegaskan komitmen Anda pada nilai-nilai Anda. Stoikisme juga menekankan pentingnya empati. Ketika seseorang menyinggung Anda, cobalah menempatkan diri Anda pada posisi mereka. Apa yang mungkin mereka alami yang menyebabkan mereka bertindak seperti itu? Perspektif ini dapat membantu Anda merespons dengan belas kasih daripada kemarahan. Ini bukan tentang membenarkan perilaku buruk tetapi tentang memahami kondisi manusia dan mengenali bahwa setiap orang memiliki perjuangan mereka. Teknik lain yang kuat adalah mempraktikkan pengampunan. Memendam rasa sakit dan kebencian hanya merugikan Anda. Ini seperti minum racun dan mengharapkan orang lain yang menderita. Dengan memilih untuk memaafkan, Anda membebaskan diri dari beban emosi negatif. Pengampunan tidak berarti membenarkan pelanggaran, tetapi melepaskan cengkeramannya pada Anda. Ini adalah hadiah yang Anda berikan kepada diri sendiri, memungkinkan Anda untuk melangkah maju dengan damai dan jernih. Filsafat Stoik juga mengajarkan kita bahwa kekuatan sejati terletak pada merangkul dan mengatasi kesulitan, bukan menghindarinya. Setiap pelanggaran yang Anda hadapi adalah kesempatan untuk membangun ketahanan Anda. Seperti otot yang tumbuh lebih kuat melalui perlawanan, karakter Anda diperkuat melalui menghadapi dan mengubah pelanggaran. Semakin Anda berlatih ini, semakin alami hal itu terjadi, sampai Anda menemukan bahwa peristiwa eksternal memiliki sedikit kekuatan untuk mengganggu kedamaian batin Anda. Ingatlah bahwa mengubah pelanggaran adalah sebuah latihan. Ini bukan sesuatu yang Anda sempurnakan dalam semalam. Ini memerlukan kesabaran, kesadaran diri, dan komitmen untuk pertumbuhan pribadi. Setiap kali Anda memilih untuk mengubah pelanggaran,
Anda memperkuat kebiasaan positif dan membuatnya lebih mudah untuk merespon secara konstruktif di masa depan. Prinsip nomor 5, mengatasi ketakutan dan rasa malu. Epictetus menunjukkan sebuah kebenaran mendalam bahwa kitalah yang memberi makna pada peristiwa, sehingga menciptakan ketakutan dan rasa malu dalam jiwa kita. Ini berarti bahwa emosi-emosi ini tidak inheren dalam situasi itu sendiri tetapi merupakan produk dari interpretasi kita. Begitu kita memahami ini, kita bisa mulai mengubah cara kita melihat dan merespons ketakutan dan rasa malu. Ketakutan sering muncul dari hal yang tidak diketahui atau antisipasi hasil negatif. Ini adalah respons alami yang dimaksudkan untuk melindungi kita, tetapi bisa menjadi melemahkan jika tidak terkendali. Stoikisme mengajarkan kita untuk menghadapi ketakutan kita secara langsung. Alih-alih menghindari apa yang menakutkan kita, kita harus memeriksanya secara mendalam. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang sebenarnya saya takutkan? Pecahkan menjadi kekhawatiran spesifik. Seringkali Anda akan menemukan bahwa ketakutan kehilangan kekuatannya ketika Anda menganalisisnya secara rasional. Misalnya, bayangkan Anda takut berbicara di depan umum. Ketakutan ini mungkin berasal dari kekhawatiran akan dihakimi atau membuat kesalahan. Namun, dengan memecahkannya, Anda menyadari bahwa audiens tidak ada di sana untuk menghakimi Anda dengan keras, mereka ada untuk mendengarkan dan belajar. Dan bahkan jika Anda membuat kesalahan, itu bukan akhir dunia. Setiap pembicara pasti pernah tersandung pada suatu saat. Dengan menghadapi ketakutan ini dan mempersiapkan diri dengan baik, Anda secara bertahap membangun kepercayaan diri. Setiap kali Anda berbicara, Anda mengikis ketakutan itu dan membuatnya lebih mudah diatasi. Rasa malu adalah emosi dalam yang bisa membuat kita merasa tidak layak atau cacat. Seringkali berasal dari tekanan sosial atau kesalahan masa lalu. Stoikisme mengajarkan kita untuk menghadapi rasa malu dengan keberanian dan belas kasih diri. Ini tentang menerima ketidaksempurnaan kita dan belajar dari pengalaman kita daripada didefinisikan oleh mereka. Pertimbangkan situasi di mana Anda merasa malu karena kesalahan masa lalu. Alih-alih membiarkan rasa malu ini membusuk, hadapi langsung. Renungkan kesalahan tersebut dan pahami mengapa itu terjadi. Apa yang bisa Anda pelajari dari itu? Bagaimana Anda bisa menggunakan pengalaman ini untuk tumbuh dan menjadi orang yang lebih baik? Proses refleksi dan pembelajaran ini membantu Anda mengubah rasa malu menjadi pelajaran berharga daripada sumber kebencian diri. Alat lain yang kuat untuk mengatasi rasa malu adalah pengampunan diri. Memendam rasa malu membuat kita terjebak dalam siklus kritik diri. Dengan memaafkan diri sendiri, kita melepaskan beban berat dan memungkinkan diri kita untuk bergerak maju. Ini tidak berarti membenarkan kesalahan kita tetapi mengakui mereka, belajar dari mereka, dan kemudian melepaskannya. Ini adalah langkah penting dalam penyembuhan dan pertumbuhan pribadi. Untuk berlatih mengatasi ketakutan dan rasa malu, mulailah dengan langkah kecil. Paparkan diri Anda secara bertahap ke situasi yang memicu emosi-emosi ini. Gunakan setiap pengalaman sebagai kesempatan belajar. Seiring waktu, Anda akan membangun ketahanan dan menemukan bahwa apa yang dulu menakutkan atau memalukan Anda tidak lagi memiliki kekuatan yang sama. Eksposur dan refleksi bertahap ini membantu menurunkan sensitivitas Anda terhadap ketakutan dan rasa malu, membuatnya lebih mudah diatasi. Stoikisme juga mengajarkan pentingnya komunitas dan dukungan. Bagikan ketakutan dan perasaan malu Anda dengan teman atau mentor terpercaya. Membuka diri tentang emosi-emosi ini bisa menjadi pembebasan dan memberi Anda perspektif dan dorongan baru. Seringkali Anda akan menemukan bahwa orang lain telah menghadapi tantangan serupa dan bisa menawarkan wawasan dan dukungan berharga. Prinsip nomor 6, mengantisipasi hambatan. Epictetus menyarankan bahwa dengan membayangkan potensi kesulitan di sepanjang jalan kita mempersiapkan diri untuk menghadapinya dengan tenang dan bijaksana. Ini bukan tentang menjadi pesimis atau mengharapkan yang terburuk, tetapi tentang menjadi realistis dan siap menghadapi apapun.
Ketika Anda mengantisipasi hambatan, Anda tidak terkejut ketika mereka muncul. Sebaliknya, Anda sudah mempertimbangkan solusi yang mungkin dan cara untuk mengelola reaksi Anda. Salah satu cara praktis untuk mengantisipasi hambatan adalah melalui teknik yang disebut premeditatio malorum atau pramediasi kejahatan. Ini melibatkan mengambil waktu untuk memvisualisasikan tantangan potensial dan mempertimbangkan bagaimana Anda akan merespons mereka. Misalnya, sebelum rapat besar, Anda mungkin memikirkan apa yang bisa salah, kesulitan teknis, pertanyaan sulit, atau bahkan kegugupan pribadi. Dengan membayangkan skenario-skenario ini, Anda bisa merencanakan tanggapan Anda dan mengurangi dampak kejutan. Praktik ini bukan tentang berfokus pada hal negatif tetapi tentang membangun ketahanan mental. Ketika Anda telah mempraktikkan secara mental menangani kesulitan, Anda cenderung tidak terpengaruh ketika mereka terjadi. Anda menjadi lebih mudah beradaptasi dan mampu mempertahankan ketenangan Anda yang merupakan ciri khas dari filosofi Stoik. Mengantisipasi hambatan juga berarti bersikap fleksibel dan terbuka terhadap perubahan. Hidup jarang berjalan persis seperti yang direncanakan, dan harapan yang kaku bisa menyebabkan kekecewaan dan stres. Dengan mengantisipasi bahwa hal-hal mungkin tidak berjalan seperti yang diharapkan, Anda bisa tetap fleksibel dan menyesuaikan rencana Anda sesuai kebutuhan. Adaptabilitas ini sangat penting untuk menavigasi ketidakpastian hidup dengan anggun dan efektif. Aspek penting lain dari mengantisipasi hambatan adalah mempertahankan perspektif yang seimbang. Sementara berguna untuk mempertimbangkan potensi kesulitan, sama pentingnya untuk mengakui kekuatan dan sumber daya Anda. Akui keterampilan, pengetahuan, dan sistem dukungan yang Anda miliki yang dapat membantu Anda mengatasi tantangan. Pendekatan seimbang ini memastikan bahwa Anda siap tanpa menjadi terlalu cemas atau negatif. Mengantisipasi hambatan membantu membangun kesabaran dan ketekunan. Ketika Anda tahu bahwa tantangan tidak dapat dihindari, Anda mengembangkan pola pikir jangka panjang yang menghargai ketekunan daripada kesuksesan langsung. Anda menjadi lebih sabar dengan proses dan lebih tahan terhadap kemunduran. Ketahanan ini adalah komponen kunci dari filosofi Stoik yang menekankan pentingnya keteguhan hati dan kekuatan batin. Terlibat dalam refleksi rutin juga dapat meningkatkan kemampuan Anda untuk mengantisipasi hambatan. Luangkan waktu untuk meninjau pengalaman masa lalu dan mengidentifikasi pola. Tantangan apa yang Anda hadapi dan bagaimana Anda mengatasinya. Strategi apa yang berhasil dan apa yang bisa Anda perbaiki. Dengan belajar dari pengalaman Anda dapat lebih mempersiapkan diri untuk hambatan di masa depan dan menyempurnakan pendekatan Anda dalam memecahkan masalah. Menggabungkan praktik kesadaran juga dapat memperkuat kemampuan Anda untuk mengantisipasi dan mengelola hambatan. Kesadaran membantu Anda tetap hadir dan sadar, memungkinkan Anda mengenali tantangan potensial lebih awal dan merespons dengan bijaksana. Ini meningkatkan regulasi emosi Anda, memastikan bahwa Anda tetap tenang dan terpusat bahkan dalam situasi yang menegangkan. Prinsip nomor 7, kekuatan batin dan respons. Epictetus terkenal mengatakan bahwa bukan apa yang terjadi pada kita yang penting, tetapi bagaimana kita bereaksi terhadapnya. Pernyataan sederhana namun mendalam ini menekankan inti dari kekuatan batin. Kekuatan sejati kita tidak terletak pada mengubah keadaan eksternal, tetapi pada menguasai respons batin kita. Ketika menghadapi kesulitan, baik itu kritik tajam dari teman terpercaya atau kemunduran yang tidak terduga, kita memiliki kebebasan untuk memilih respons kita. Pilihan ini menentukan karakter kita dan membentuk hidup kita. Kekuatan batin dibangun melalui kesadaran diri dan latihan yang disengaja. Ini dimulai dengan mengenali emosi kita tanpa membiarkannya menguasai kita. Ini bukan berarti menekan perasaan kita, tetapi mengamati dan memahami akar mereka. Ketika kita menyadari pemicu emosi kita dapat lebih baik mengelola reaksi kita. Kesadaran diri ini adalah langkah pertama menuju pembentukan kekuatan batin.
Stoikisme juga menekankan pentingnya membedakan antara apa yang berada dalam kendali kita dan apa yang tidak. Pembedaan ini sangat penting untuk menjaga kedamaian batin. Kita tidak dapat mengendalikan tindakan atau pendapat orang lain, tetapi kita dapat mengendalikan sikap dan respons kita. Dengan fokus pada apa yang dapat kita kendalikan, kita menghemat energi dan mengurangi stres yang tidak perlu. Perubahan pola pikir ini memberdayakan dan membantu kita tetap berpijak di tengah gejolak eksternal. Pengampunan adalah aspek kuat lain dari kekuatan batin. Menyimpan dendam dan kebencian menguras energi kita dan mengaburkan penilaian kita. Sama seperti stoikisme mengajarkan kita untuk mengendalikan reaksi kita, ia juga mendorong kita untuk mempraktikkan pengampunan. Ini bukan berarti membenarkan perilaku berbahaya, tetapi melepaskan cengkeramannya pada kita. Dengan memaafkan, kita membebaskan diri dari beban emosi negatif dan menciptakan ruang untuk penyembuhan dan pertumbuhan. Membangun kekuatan batin juga melibatkan pengembangan ketahanan. Hidup penuh dengan pang surut dan kemunduran tidak dapat dihindari. Kuncinya adalah melihat kemunduran ini sebagai peluang untuk memperkuat karakter Anda. Setiap tantangan yang Anda hadapi adalah kesempatan untuk melatih ketahanan dan ketekunan. Seiring waktu, latihan ini memperkuat kekuatan batin Anda, membuat Anda lebih mudah beradaptasi dan kurang rentan terhadap fluktuasi hidup. Stoikisme mendorong kita untuk mencari kekuatan tidak hanya dalam diri kita sendiri, tetapi juga dalam komunitas dan iman kita. Kelilingi diri Anda dengan individu-individu yang mendukung dan sejalan yang menginspirasi dan mengangkat Anda. Terlibatlah dalam percakapan yang menantang dan memperluas pemikiran Anda. Jika Anda memiliki praktik spiritual, gunakan itu untuk mendapatkan kekuatan dan panduan. Sumber dukungan eksternal ini dapat memperkuat kekuatan batin Anda dan memberikan rasa memiliki dan tujuan. Mempraktikkan rasa syukur adalah cara efektif lain untuk membangun kekuatan batin. Rasa syukur menggeser fokus Anda dari apa yang Anda kurang miliki ke apa yang Anda miliki, menumbuhkan pola pikir positif bahkan dalam masa sulit. Selalu ada sesuatu yang bisa disyukuri. Dengan secara teratur mengakui dan menghargai hal-hal positif ini, Anda memperkuat ketahanan emosional Anda dan mempertahankan perspektif yang seimbang. Kekuatan batin juga tentang merangkul kerentanan. Mengakui ketakutan dan ketidakamanan Anda tidak membuat Anda lemah, itu membuat Anda manusia. Dengan menghadapi kerentanan ini dengan keberanian dan belas kasih, Anda mengubahnya menjadi sumber kekuatan. Penerimaan diri ini adalah komponen penting dari kekuatan batin, memungkinkan Anda untuk menavigasi hidup dengan keaslian dan kepercayaan diri. Prinsip nomor 8. Menahan tindakan. Menahan tindakan bukan berarti menekan emosi Anda atau berpura-pura mereka tidak ada. Ini berarti mengakui perasaan Anda tetapi tidak membiarkannya mendikte tindakan Anda. Ini tentang menciptakan ruang antara rangsangan dan respons, momen untuk merenung dan memilih tindakan yang paling tepat. Praktik berhenti sejenak dan merenung ini sangat kuat dan dapat mengubah cara Anda berinteraksi dengan dunia. Pertimbangkan contoh mengemudi dalam lalu lintas padat. Seseorang memotong jalur Anda, dan reaksi langsung Anda mungkin marah atau bahkan marah di jalan. Alih-alih bertindak berdasarkan dorongan ini, stoikisme mendorong Anda untuk berhenti sejenak dan mempertimbangkan respons Anda. Apakah membunyikan klakson atau berteriak akan membuat situasi lebih baik? Mungkin tidak. Dengan memilih tetap tenang, Anda mempertahankan kendali atas emosi dan tindakan Anda, menghasilkan pengalaman yang lebih damai dan kurang stres. Aspek lain dari menahan tindakan adalah kemampuan untuk menunda kepuasan. Di dunia yang serba cepat, kita sering tergoda untuk mencari hadiah langsung dan menghindari ketidaknyamanan. Namun, stoikisme mengajarkan kita nilai kesabaran dan ketekunan. Dengan menunda kepuasan dan bekerja menuju tujuan jangka panjang, kita membangun disiplin dan ketahanan. Prinsip ini juga berlaku untuk cara kita berkomunikasi dengan orang lain. Dalam momen diskusi panas atau konflik,
mudah untuk membiarkan emosi menguasai dan mengatakan hal-hal yang mungkin kita sesali kemudian. Stoikisme mengajarkan kita untuk mempraktikkan pengekangan dalam kata-kata kita. Sebelum berbicara, pertimbangkan dampak dari kata-kata Anda. Apakah mereka konstruktif? Apakah mereka mencerminkan nilai-nilai Anda? Dengan berbicara secara sadar dan dengan niat, Anda dapat membangun hubungan yang lebih kuat dan lebih hormat. Mempraktikkan pengekangan diri membutuhkan kesadaran diri dan disiplin. Ini tentang menyadari dorongan Anda dan secara aktif memilih untuk mengendalikannya. Ini mungkin melibatkan menetapkan batasan pribadi, mempraktikkan kesadaran, atau mengembangkan kebiasaan baru yang mendukung tujuan Anda. Misalnya, jika Anda cenderung menunda-nunda, buatlah jadwal terstruktur yang membantu Anda tetap fokus dan produktif. Jika Anda kesulitan mengendalikan amarah, praktikan teknik relaksasi yang membantu Anda tetap tenang dalam situasi stres. Stoikisme juga menekankan pentingnya bertindak sesuai dengan akal sehat daripada dorongan. Ini berarti membuat keputusan berdasarkan pertimbangan yang matang dari situasi dan konsekuensinya. Bayangkan Anda dihadapkan pada keputusan penting di tempat kerja. Alih-alih membuat pilihan yang tergesa-gesa, luangkan waktu untuk mengumpulkan informasi, menimbang pro dan kontra, dan mempertimbangkan bagaimana keputusan Anda sejalan dengan nilai dan tujuan Anda. Pendekatan yang didasarkan pada akal sehat ini menghasilkan hasil yang lebih baik dan rasa kendali yang lebih besar. Menahan tindakan bukan tentang menjadi pasif atau menghindari tindakan sama sekali. Ini tentang menjadi sengaja dan terencana dalam pilihan kita. Ini tentang memahami bahwa tindakan kita memiliki konsekuensi dan bertanggung jawab atasnya. Dengan mempraktikkan pengekangan diri, kita menjadi lebih efektif dalam mencapai tujuan kita dan menjaga kedamaian batin kita. Terlibat dalam refleksi rutin juga dapat meningkatkan kemampuan Anda untuk menahan tindakan. Luangkan waktu setiap hari untuk meninjau perilaku Anda dan mempertimbangkan di mana Anda bisa melakukan lebih banyak pengekangan. Apa yang memicu dorongan Anda? Bagaimana Anda bisa merespons secara berbeda di masa depan? Penilaian diri yang berkelanjutan ini membantu Anda membangun kesadaran diri yang lebih besar dan memperkuat komitmen Anda untuk bertindak dengan niat. Pendekatan praktis lain untuk menahan tindakan adalah mengembangkan praktik kesadaran harian. Kesadaran membantu Anda tetap hadir dan sadar, memungkinkan Anda mengenali dorongan impulsif dan memilih respons yang lebih bijaksana. Apakah melalui meditasi, latihan pernapasan dalam, atau pengamatan sadar, menggabungkan kesadaran ke dalam rutinitas Anda dapat secara signifikan meningkatkan pengendalian diri Anda. Prinsip nomor 9, kekuatan penerimaan. Penerimaan adalah langkah pertama menuju tindakan yang efektif. Ketika kita menolak realitas, kita membuang energi dan menciptakan penderitaan yang tidak perlu. Misalnya, jika Anda kehilangan pekerjaan, adalah wajar untuk merasa sedih dan khawatir tentang masa depan, tetapi dengan menerima situasi tersebut, Anda dapat fokus pada apa yang dapat Anda lakukan selanjutnya, memperbarui resume, membangun jaringan, atau menjelajahi peluang karir baru. Pola pikir proaktif ini memungkinkan Anda untuk menghadapi tantangan lebih efektif dan mengurangi beban emosional dari pengalaman tersebut. Salah satu cara praktis untuk mengembangkan penerimaan adalah melalui kesadaran diri dan meditasi. Praktik-praktik ini membantu Anda tetap hadir dan sadar, memungkinkan Anda mengamati pikiran dan emosi Anda tanpa penilaian. Dengan secara teratur berlatih kesadaran, Anda mengembangkan kemampuan untuk menerima setiap momen apa adanya, dengan segala ketidaksempurnaan dan ketidakpastiannya. Penerimaan ini menciptakan dasar bagi kedamaian batin dan ketahanan. Stoikisme mengajarkan bahwa penerimaan bukan tentang menyerah, tetapi tentang menemukan kekuatan dalam kesulitan. Ini tentang memahami bahwa setiap peristiwa, betapapun menantang, menawarkan kesempatan untuk tumbuh dan belajar. Ketika menghadapi kesulitan, tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa saya pelajari dari ini? Bagaimana pengalaman ini bisa membuat saya lebih kuat?
Perubahan perspektif ini mengubah hambatan menjadi batu loncatan untuk pengembangan pribadi. Penerimaan juga melibatkan melepaskan perfeksionisme. Banyak dari kita mengejar kesempurnaan dalam karir, hubungan, dan pencapaian pribadi. Namun, pengejaran yang tanpa henti ini dapat menyebabkan stres dan ketidakpuasan. Dengan menerima bahwa kesempurnaan tidak dapat dicapai, kita dapat menghargai upaya dan kemajuan kita. Ini bukan berarti menurunkan standar kita, tetapi mengenali bahwa ketidaksempurnaan adalah bagian dari pengalaman manusia. Merangkul kekurangan dan kemunduran kita dengan belas kasih memungkinkan kita untuk hidup lebih penuh dan otentik. Rasa syukur adalah alat kuat lainnya untuk mengembangkan penerimaan. Ketika kita fokus pada apa yang kita miliki daripada apa yang kita kurang, kita mengubah pola pikir kita dari kelangkaan menjadi kelimpahan. Rasa syukur membantu kita melihat hal-hal baik dalam hidup kita, bahkan di tengah tantangan. Dengan secara teratur mempraktikkan rasa syukur, kita memperkuat pandangan positif dan memperkuat kemampuan kita untuk menerima dan menghargai hidup apa adanya. Penerimaan juga meluas ke hubungan kita. Seringkali kita memiliki harapan tentang bagaimana orang lain seharusnya bertindak, yang menyebabkan frustrasi dan kekecewaan ketika mereka tidak memenuhi harapan tersebut. Dengan menerima orang apa adanya, dengan segala kekuatan dan kelemahan mereka, kita dapat membangun hubungan yang lebih harmonis dan memuaskan. Ini bukan berarti mentoleransi perilaku berbahaya, tetapi memahami bahwa setiap orang memiliki perjalanan dan tantangan mereka sendiri. Dengan mempraktikkan empati dan belas kasih, kita menciptakan ruang untuk koneksi autentik dan pertumbuhan bersama. Prinsip nomor 10, hidup sesuai dengan alam. Epictetus dan filsuf stoik lainnya menekankan bahwa hidup sesuai dengan alam berarti mengenali tempat kita di dunia dan bertindak sesuai dengan sifat rasional dan sosial kita. Pada intinya prinsip ini tentang hidup secara otentik dan selaras dengan alam semesta. Hidup sesuai dengan alam dimulai dengan kesadaran diri sendiri. Ini memerlukan pemahaman mendalam tentang siapa kita dan apa sifat sejati kita. Ini melibatkan introspeksi dan refleksi tentang nilai-nilai, kekuatan, dan tujuan kita. Dengan memahami kecenderungan dan kecenderungan alami kita, kita dapat membuat pilihan yang sesuai dengan diri sejati kita daripada menyesuaikan diri dengan harapan masyarakat atau tekanan eksternal. Prinsip ini juga berarti mengenali dan menerima siklus alami kehidupan. Sama seperti musim berubah, hidup kita juga melewati berbagai fase, pertumbuhan, stabilitas, kemunduran, dan pembaruan. Dengan menerima siklus ini, kita dapat menavigasi transisi hidup dengan lebih mudah dan anggun. Hidup sesuai dengan alam melibatkan menjembankan kebajikan seperti kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan pengendalian diri. Kebajikan-kebajikan ini adalah prinsip panduan yang membantu kita menghadapi tantangan hidup dan membuat keputusan yang etis. Kebijaksanaan memungkinkan kita melihat sesuatu dengan jelas dan membuat pilihan yang terinformasi. Keberanian memberi kita kekuatan untuk menghadapi kesulitan dan bertindak. Keadilan memastikan bahwa kita bertindak dengan adil dan terhormat dalam hubungan kita. Pengendalian diri membantu kita menjaga keseimbangan dan pengendalian diri. Dengan mengembangkan kebajikan-kebajikan ini, kita menyelaraskan tindakan kita dengan sifat rasional kita. Stoikisme juga mengajarkan kita untuk hidup selaras dengan orang lain. Sebagai makhluk sosial, kita secara alami terhubung dengan orang-orang di sekitar kita. Hidup sesuai dengan alam berarti mengenali ketergantungan kita dan berkontribusi pada kesejahteraan komunitas kita. Ini melibatkan mempraktikkan empati, belas kasih, dan kerjasama. Ketika kita membantu orang lain dan membangun hubungan yang positif, kita memenuhi sifat sosial kita dan menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan mendukung. Aspek lain dari hidup sesuai dengan alam adalah merangkul kesederhanaan dan fokus pada apa yang benar-benar penting. Di dunia yang penuh dengan gangguan dan pengejaran materialistik, mudah kehilangan pandangan tentang prioritas sejati kita.
Stoikisme mendorong kita untuk menghilangkan kelebihan dan fokus pada nilai-nilai inti dan kebutuhan esensial kita. Ini mungkin melibatkan menyederhanakan gaya hidup kita, memprioritaskan hubungan yang bermakna, dan mendedikasikan waktu untuk pertumbuhan pribadi dan perawatan diri. Dengan melakukan hal ini, kita menciptakan ruang untuk apa yang benar-benar membawa kita kebahagiaan dan kepuasan. Stoikisme juga menekankan pentingnya penerimaan dan rasa syukur dalam hidup sesuai dengan alam. Menerima aliran alami kehidupan berarti melepaskan kebutuhan untuk mengendalikan setiap hasil dan mempercayai prosesnya. Ini tentang bersyukur atas apa yang kita miliki dan menghargai momen saat ini. Rasa syukur membantu kita mengenali kelimpahan dalam hidup kita dan memupuk pola pikir positif. Dengan fokus pada hal-hal baik, kita mengembangkan rasa kepuasan dan kedamaian. Hidup sesuai dengan alam memerlukan kita untuk sadar akan dampak kita terhadap lingkungan. Sebagai bagian dari dunia alam, kita memiliki tanggung jawab untuk merawat planet ini dan melestarikan sumber daya alamnya. Ini melibatkan membuat pilihan yang berkelanjutan, mengurangi limbah, dan menghormati keseimbangan ekosistem yang rapuh. Dengan hidup secara sadar terhadap lingkungan, kita menghormati hubungan kita dengan alam dan berkontribusi pada kesejahteraan generasi mendatang. Menggabungkan kesadaran ke dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat meningkatkan kemampuan kita untuk hidup sesuai dengan alam. Kesadaran membantu kita tetap hadir dan sadar, memungkinkan kita membuat pilihan yang disengaja yang selaras dengan diri sejati kita. Apakah melalui meditasi, latihan pernapasan dalam, atau pengamatan sadar, praktik-praktik ini membantu kita terhubung dengan alam batin kita dan dunia di sekitar kita. Mereka mendorong kita untuk memperlambat, merenung, dan bertindak dengan tujuan. Saat kita menyimpulkan perjalanan kita melalui prinsip-prinsip stoik ini, ingatlah bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada mengendalikan dunia di sekitar Anda, tetapi dalam menguasai pikiran dan tindakan Anda sendiri. Terimalah kebijaksanaan stoikisme dan biarkan itu membimbing Anda menuju kehidupan yang penuh kedamaian batin, ketahanan, dan kepuasan. Terima kasih telah menjadi bagian dari Stoic Journal. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, pastikan untuk memeriksa salah satu video yang disarankan di layar. Tetap kuat, tetap berpijak, dan lanjutkan jalan Anda menuju kebijaksanaan.